YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan telepon genggam dan peralatan rumah tangga disita petugas gabungan dalam razia di Lembaga Permasyarakatan Cipinang dan Rumah Tahanan Salemba. Razia dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dan peredaran narkoba di dalam lapas. Petugas gabungan dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta bersama aparat TNI dan Polri melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Razia dilakukan dengan menyusuri satu persatu kamar warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman. Kendati tak menemukan benda berbahaya seperti senjata maupun narkotika, namun petugas berhasil mengamankan sebanyak 27 telepon genggam, 3 buah modem, dan sejumlah peralatan rumah tangga. Kepala Lapas Cipinang, Tony Nainggolan berdalih, barang-barang tersebut lolos dari pantauan petugas lantaran X-ray sempat mengalami kerusakan selama 1 bulan terakhir. Kita dalam 1 bulan ini baru bisa berfungsi. Nah, selama ini ada kerusakan sehingga tidak bisa membaca barang-barang yang akan masuk ke dalam. Jadi kita selalu melaksanakan razia baik itu insidentil maupun secara rutin. Tetapi masih ada juga kita temukan ya mungkin pada saat dirazia tidak kurang tepat. Sementara itu, di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, petugas gabungan menggeledah seluruh kamar warga binaan hingga melakukan pemeriksaan badan. Di sini petugas mendapati barang-barang yang seharusnya tidak berada di rumah tahanan, seperti sejumlah peralatan elektronik, perlengkapan dapur, 3 buah telepon genggam, dan alat bantu seks. Saya yakin barang-barang yang ada yang kami sita hari ini merupakan barang yang punya potensi sangat mengganggu gangguan keamanan di Rutan Salemba ini. Untuk itu, dari ini dan ke depan kita tetap akan koordinasi dan razia ini tidak akan berhenti sampai di sini. Seluruh barang bukti temuan petugas di dalam kamar warga binaan tersebut kemudian disita petugas untuk nantinya dimusnahkan. Rencananya, kegiatan serupa akan rutin digelar petugas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan. Selain itu, razia yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan tahun 2021. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 rumah semi permanen di Kecamatan Regol, Kota Bandung. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Api membakar 2 rumah semi permanen di kawasan Jalan Kembar Barat, Regol, Bandung pukul 18 kemarin. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Angin kencang membuat api merembet ke rumah di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Masih dari kasus kebakaran, pemirsa, 2 orang tewas saat 10 rumah di Bone, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Lagi-lagi kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Dua warga tewas dalam kebakaran yang terjadi di Desa Lamburu, Bone, Sulawesi Selatan. Selain menimbulkan korban jiwa, kebakaran juga menghanguskan 10 rumah warga. Kebakaran juga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik ke salah satu rumah warga. Api dengan cepat menyebar karena rata-rata rumah warga berupa bangunan semi permanen. Nggak tahu kan makan jam berapa, Pak. Bangkat langsung lari. Langsung menyelamatkan diri. Berawal dari dugaan sementara arus pendek dari rumahnya Bapak Hiro. Berapa rumah yang terbakar? Rumah yang terbakar itu yang rata itu hangus 10 rumah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian menggunakan 7 mobil pemadam kebakaran. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri, iNews melaporkan.
9 hektar ladang ganja di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dimusnahkan aparat gabungan BNN dan TNI Polri. Pemusnahan tersebut merupakan yang terbesar dalam 3 tahun terakhir. Penemuan ladang ganja seluas 9 hektar ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh BNN. Tanaman ganja yang dimusnahkan ini umurnya bervariasi mulai dari bibit di polybag dan sebagian besar lainnya berumur antara 2 hingga 6 bulan dengan jumlah tanaman 70.000 batang dan berat basah 35 ton. Petugas lalu memusnahkan tanaman ganja dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi yang berada di 3 titik di lereng perbukitan Cotrawatu, Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan, pemusnahan ladang ganja seluas 9 hektar ini merupakan yang terbesar dalam 3 tahun terakhir. Narkotika Nasional Republik Indonesia, kita adalah leading sektor dalam penanggulangan narkotika. Kita lakukan ini di Desa Jurong dan Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, seluas 9 hektar. Ini dalam 3 tahun terakhir ini adalah yang terbesar. Komjen Pol Petrus Reinhard Golose juga menambahkan, BNN juga mengajak stockholder di Aceh Utara untuk memperdayakan masyarakat agar tidak kembali menanam ganja, namun menggantikan dengan tanaman lain yang bernilai ekonomis. Dari Kabupaten Aceh Utara Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Seorang perwira polisi tertangkap kamera tilang elektronik saat mengisap sabu di dalam mobilnya. Dan aksi tak terpuji oknum polisi tersebut viral di media sosial. Seorang oknum polisi berpangkat kompol berinisial YC tertangkap kamera tilang elektronik saat mengkonsumsi sabu bersama 3 rekannya di Jalan Bintara, Pekanbaru. Tidak berselang lama, YC dan 3 rekannya ditangkap di Stres Narkoba Polda Riau di tempat berbeda. Daripada tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 17,6 gram ganja kering, sebuah alat isap sabu, dan sebuah mobil yang digunakan sebagai tempat pesta narkoba. A atau ya saudara A, saudara Y sebagai inisiator untuk mendapatkan sabu-sabu dengan melakukan pembelian. Kemudian saudara A adalah membuat bongnya dan alat penghisapnya. Saudara T adalah pemilik mobil BM 1180 CI adalah nomor palsu. Nomor yang benar adalah BM 1465 TR. Untuk sementara, keempat tersangka ditahan di Mapolda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara oknum perwira polisi berinisial YC terancam dipecat dari institusi Polri. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi warga korban banjir bandang ditemukan meninggal dunia di atas runtuhan bangunan di Adonara, NTT. Dan data terakhir, total korban tewas di Adonara sebanyak 79 orang. Warga dan petugas gabungan kembali temukan 1 jenazah lagi. Korban bencana alam yang terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga yang ditemukan meninggal adalah seorang ibu. Total jenazah yang ditemukan sebanyak 79 orang. Hingga saat ini masih banyak warga mencari keluarganya yang hilang. Ibu Sina ya? Nah, namanya Ibu Sina. Tadi ketemu berapa orang? Itu saja Pak. Baru 1 yang ketemu. Baru 1. Belum berapa yang belum diketemu? Apa? Berapa orang yang belum diketemu? Banyak orang. Belum, banyak. Setiap hari masyarakat saja yang gali, cari. Iya. Terus alat berat itu? Baru, kemarin baru datang. Proses pencarian korban tertimbun dilakukan secara swadaya dibantu 1 alat berat. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Korban banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. 128 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 128 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur. Korban meninggal terbanyak di Lembata 67 orang, disusul Flores Timur 49 orang dan Alor 12 orang. Selain korban meninggal, banjir bandang juga menyebabkan 8.424 orang dari 2.019 keluarga mengungsi. Ke informasi lainnya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Sidang akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Kepala lapas atau rutan menerima tahanan atau mengeluarkan tahanan yang secara fisik berada dalam pengawasannya. Putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Pasal yang disebutkan dalam dakwaan juga memiliki hubungan kausalitas hingga patut untuk dibuktikan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin 12 April mendatang. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan 10 orang saksi, diantaranya Wali Kota Jakarta Pusat dan pihak Angkasa Pura II. Sementara itu, kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanwar, menyatakan sudah memprediksi putusan ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Fazilah Keronisa. Dan saya Wilson Purba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sampai jumpa.